Saya lihat dulu masih 58. Berarti berapa harusnya? 58 ya? Oke. Baik. Teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. Wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi ini saya akan melanjutkan bagaimana penerapan pangkat, akar, dan loh ya, untuk bunga majemuk. Saya akan pelan-pelan. Ya. Saya akan pelan-pelan. Kalau tidak ngerti harus bertanya. Ya, harus bertanya karena nanti akan ada soal. Hari ini mulai ada soal ya. Supaya kita bisa selesai lebih cepat. Kemudian teman-teman nanti sisa waktunya untuk mengerjakan soal. Saya akan share screen. Tadi saya kuliah juga itu akuntansi biaya. Prof. Susi pelan-pelan menerangkannya, gampang kan? Ya, tidak ada sulit. Kelihatan nggih? Tolong nanti salah seorang, ya, salah seorang dari kelas A dan salah seorang dari kelas B eh, mengirim satu screenshot untuk saya, ya, untuk bukti kuliah hari ini. Saya tidak tahu tadi Prof. Susi sudah minta screenshot atau belum ya? Baik, kita akan mulai. Suara saya jelas atau tidak, teman-teman? Jelas, Prof. Jelas, Jelas ya, ya jelas, itu yang Prof. penting. Jelas, Oh, Prof. itu. Oke. Nah, Jovan punya burung besar sekali itu. Baik. Nah, kita lihat dulu pengertiannya, ya. Ini pengertiannya. Bunga majemuk, ya. Minggu lalu sudah saya singgung ya. Bunga majemuk adalah bunga yang mendapat bunga, ya, atau bunga berbunga, ya, bunga yang berbunga. Nah, ini bunga majemuk. Nah, ini pemandangannya Jovan lebih bagus itu, ya. Ya, ya daripada tadi itu saya fokusnya ke burungmu yang di pundak itu. Baik. Kemudian kita lihat dengan bunga majemuk, bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok, ya seperti yang saya terangkan ya minggu lalu, ya. Jadi kalau seseorang yang meminjam kemudian tidak bisa mengembalikan sebagian pokok pinjaman dan bunga atau tidak bisa mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya, maka bunga nanti akan ditambahkan dan itu menjadi pokok pinjaman yang baru. Sama seperti yang saya terangkan minggu lalu, jadi saya merefresh ya yang minggu lalu. Jika seseorang meminjam 1 juta, kemudian di masyarakat itu ada yang istilahnya 30-an, berarti 30-an itu berarti bunganya 30% per bulan dan itu real, ya, maka pada bulan berikutnya dia harus mengembalikan 1.300.000, ya seperti itu, ya 1.300.000. Nah, kalau tidak bisa membayar maka pokok pinjaman menjadi 1.300.000 sehingga bunga untuk bulan berikutnya 30% dari 1.300.000, ya, yaitu 390.000. Ya, tidak lagi 300.000. Demikian dan seterusnya. Teman-teman bisa memahami ini? Bisa? Oke, baik. Hmm.
Jovan ngasih jempol berarti lainnya diwakili oleh Jovan ya. Intan oke? Tan? Oke, Prof. Oke baik. Nah kemudian kita sudah tahu rumus bunga majemuk. Ya kan? Ini kemarin yang saya terangkan. Ya kan? Minggu lalu. Ya minggu lalu saya terangkan. Modal ke N adalah modal akhir atau nilai akhir atau future value. Ya, kemudian M0 adalah modal awal ya, atau nilai pokok awal. N adalah periode banyaknya atau jumlah periode pembungaan. Sementara I singkatan dari interest adalah tingkat bunga per periode pembungaan. Tidak ada masalah karena minggu lalu sudah saya singgung. Kemudian ini yang minggu lalu saya terangkan pelan-pelan ya. Ini saya coba masukkan ke PPT supaya nanti kalau teman-teman saya kirimi PPT ini teman-teman jadi ingat. Ya. Masih ada yang bingung untuk menentukan asal rumus ini? Masih ada? Atau semua sudah oke? Masih ada atau semua sudah oke? Masih ada yang bingung atau semua sudah oke? Saya masih Prof karena kemarin belum mengikuti pembelajaran. Nazila, coba kau lihat dulu ya. Kau lihat dulu, kalau belum oke dilihat dulu. Nazila sudah belum oke? Belum? Belum, Prof. Ya, silakan dilihat dulu. Yang di mana yang belum oke. Ini tahun ke-1, tahun kedua, ya sampai kemudian tahun ke N. Ya, silakan dilihat dulu. Ya, dilihat dulu aja. Sudah, Prof. Sudah, sudah ya. Ya, karena 1 kuadrat itu sama dengan 1. Ya, sehingga apapun dikalikan kan I kali 1. I kuadrat kali 1 sebenarnya kan itu ya. Oh, bukan. 1 kuadrat, kemudian 2I dan kali 1, kemudian I kuadrat. Yaitu sama saja dengan pada saat kita eh, belajar fungsi linear ya, di mana dalam kurung A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Yang lain? Yang lain sampun oke? Yang lain sudah oke? Oh, Salma. Silahkan Salma. Prof izin bertanya, yang Mm-mm. di ini yang 1, 2 baris ketiga itu Yang kenapa mana Salma? saya coret nggak apa-apa, Prof? Hmm? Yang tahun kedua sama dengan M2 sama dengan M buka kurung 1 tambah I buka kurung M buka kurung lagi 1 tambah I tutup kurung. Itu kenapa sebelum M 1 tambah I itu ditambahin I?
Mana sebelum M? Ini ada Oh I. ini I ini. Ya, I Ya, ini Salma. Yang ini. iya, Oh ya, iya, karena tahun, lihat, tahun ke satu, ya, ini kan M kali IM. Ya, M kali IM. Kalau M kali IM, jika M-nya saya keluarkan, itu kan sama dengan M kali satu plus I. Ini hasil tahun pertama. Ini tahun pertama. Nah, tahun kedua, berarti I-nya kan kali ini. Iya kan? Jadi kalau kau terjemahkan, misalnya, misalnya pinjamnya 100 ya. Tempo hari kan saya menerangkan 100 ya. Pinjamnya 100. Berarti tahun pertama itu 100, 100 ini kali interestnya kali 100 toh. Benar, Salma. Ini dulu. iya, Berarti 100, misalnya bunganya 10%, kali 10% kali 100. Benar. Ini dulu. iya. Jadi akhir tahun pertama itu 100 ditambah bunga kali 100. Oke, Oke, oke baik. Nah, sekarang M-nya saya keluarkan. Kalau M-nya saya keluarkan, supaya tetap M kali IM, maka ini dalam kurung 1 plus I. Toh. M kali 1, M. M kali I, IM. Oke, oke. Nah, ini. Kemudian, nah ini kan uang yang di akhir tahun pertama. Jadi menjadi, kalau tadi diangkakan menjadi 110. Nah, sekarang di tahun kedua kan uangnya tetap ini 110. Saya tambah I kali 110 toh. Iya kan? Gampang kan? Gampang kan? Gampang. Gitu. Nah, sekarang I-nya kali berapa ya? Kali pokok pinjaman yang akhir tahun ini. Karena bunga berbunga. Jadi bunga mendapat bunga. Seperti itu. baik, Prof. Terima kasih. Ya, sami-sami. Yang lain, teman-teman harus paham ini dulu. Sebab kalau enggak, nanti ke belakang tuh teman-teman bingung. Yang lain, kalau sudah kita lanjut. Yang lain, sudah oke semua? Sudah oke semua?
Saya lanjutkan. Jika tidak ada pertanyaan, berarti yang lain oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana penyelesaian kasus-kasus bunga majemuk dengan penerapan pangkat, akar, dan loh? Ya, tidak ada yang sulit ya. Sekali lagi, ini mencari besarnya nilai akhir ini paling gampang. Ya, nah, biar ini sampai berhenti dulu. Nah, sudah selesai. Ya, berapakah nilai akhir modal sebesar 1 juta yang dibungakan selama 5 tahun dengan suku bunga 12% per tahun. Ya, ya, dengan suku bunga 12% per tahun. Jadi kita mencari MN, ya. Tadi sudah kita dapatkan rumusnya. MN itu sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N. Ya. I-nya berapa? I-nya berapa persen? 12%. 12%. Oke, baik. Ya, kemudian jangka waktu pembungaannya 5 tahun. Sehingga M0-nya kan 1 juta. Jadi 1 juta 12% itu sama dengan 0,12. Ya, 0,12. Jadi 1 plus I, I-nya 0,12, N-nya 5. Nah, sekarang berarti 1 juta kali 1,12 pangkat 5. Nah, teman-teman cocokkan sekarang, dicocokkan. Sekarang teman-teman semua ngitung. Apakah benar 1 juta kali 1,12 pangkat 5 itu hasilnya 1762341,68 seperti yang saya hitung? Silakan. Ya, silakan dikonfirmasi. Infokan ke saya jika sudah cocok. Ya. Sudah sesuai, Prof. Oke, sudah sesuai. Ya, baik. Ya, sudah sesuai. Yang lain? Sudah, Prof. Ya, sudah. Oke. Anissa, terima kasih. Nanti saya kirim ini. Ya, Insya Allah saya kirim. Nah, kemudian kita lihat. Ini contoh 2. Ehsan menabung sebesar 300.000. Ya, dengan bunga 1% per bulan. Berapa jumlah tabungan Ehsan setelah 4 tahun? Nah, teman-teman harus tahu. 1 tahun berapa bulan? 1 tahun berapa bulan? 12. 12 bulan. Oke. Kalau misalnya saya tanya 1 tahun berapa triwulan? 4. 4. 4. 1 tahun berapa semester? 2. 2. Baik, teman-teman harus tahu itu ya. Nah, sehingga karena yang ditanyakan adalah jumlah tabungan setelah 4 tahun, maka teman-teman harus menghitung bahwa 4 tahun itu 4 kali 12 bulan. Ya, berarti kita akan menghitung MN sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N sama dengan 300.000 kali 1,01. Ya, 1% itu 0,01, bukan 1,10, bukan. Ya, biasanya teman-teman keliru di situ. Ya, 1% itu 0,01 karena 1/100. Coba aja lihat ini, karena 1/100 ini kalau kita balik dari kita bacanya dari kiri 100 ya, benar ya, 100 kan? Ya, ya 0,01.
ya, karena 1/100. Ya. Nah, kemudian hasilnya ini. Ya, silakan dicocokkan lagi apakah sudah sesuai. Tidak sulit kan? Ini lebih jauh-jauh lebih gampang daripada statistika. Saya sudah bilang kalau jauh-jauh lebih gampang daripada statistika. Betul, Prof. Betul, Prof. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan mencari besarnya persen bunga. Nah, ini agak tidak segampang tadi, ya. Gampang tetapi perlu lebih cermat. Nah, ini contoh 3 sekarang. Berapa tingkat, oh ini saya salah ketik, ya, saking cepet-cepetan. Berapa tingkat bunga yang harus ditetapkan agar modal menjadi 2 kali lipat setelah 8 periode? Ya, saya belum jawab nih, ya. Berapa tingkat bunga yang harus ditetapkan agar suatu modal menjadi 2 kali lipat setelah 8 periode? Modal awal M, gitu ya. Kalau 2 kali lipat berarti berapa M? 2M. Oke, Adinda, ya. 2M. N-nya berapa? N-nya berapa itu? N. Ya, N-nya. N-nya berapa periode? 8. 8. Makasih, Tan. Ya, 8. Berarti persamaannya seperti apa? M, MN-nya berapa? Modal akhirnya berapa? 2M kan? 2M. Berarti M kali 1 plus I pangkat berapa N-nya? 8. Pangkat 8. Sama dengan 2M. Jadi gini ya. Nah, ini penyelesaiannya. Ya kan? Gampang? Dicocokkan lagi. 2 pangkat 1/8 itu berapa? Cocokkan dengan kalkulatornya teman-teman. Saya stop share sebentar. Nah, saya lihat nih wajahnya teman-teman nih. Nah, sekarang kalau misalnya ya, misalnya bunganya tingkat bunganya kita kita belum tahu kan? Ya. Kalau saya minta ya kalau saya minta modalnya menjadi ya, 4 kali lipat. Nah, silakan dihitung berapa persen. 4 kali lipat. Tadi kan 2 kali lipat nih. Ya. Tadi kan 2 kali lipat.
Saya share lagi ini, ya. Saya share lagi. Nah, sekarang saya minta, kalau misalnya saya minta ini tidak menjadi 2 kali lipat, tapi menjadi 4 kali lipat, ya. Setelah 8 periode. 8 periode itu hanya misalnya periodenya bulan, hanya 8 bulan loh. Berapa? Jadi persamaannya dulu. Siapa ini yang akan ngomong nih? Hmm? Saya Tiara. M, Oke, gimana Tiara? M dalam kurung 1 plus I dalam tutup kurung pangkat 8 sama dengan 4M. Mm-mm. Oke, sama dengan 4M. Berarti M-nya kita corek, ya kan? Dihilangkan M-nya. 1 plus I sama dengan Tiara. 4 pangkat 1/8. Iya, 4 pangkat 1/8. Berapa? Berapa? Silakan dihitung. 4, 1,1892 Prof. 1, 1892. berarti I-nya berapa? I-nya 0,1892. Nah, 1892 berarti 18, I-nya 0,1892. iya, ya, ya. Kan 1 plus I sama dengan 1,1892 toh? Berarti I sama dengan 0,1892, betul? Iya, Prof. Ya, berarti 0,1892 itu sama dengan berapa persen? 18%. Berapa? 18. Iya, berapa? 18. 18. 18,9% atau sekitar 19%. Benar? Ya, kalau kita bulatkan ke atas kan berarti 19%. Iya, 19%. Nah, teman-teman lihat, hanya dalam waktu 8 bulan saja, jika bunga yang ditetapkan 19%, maka uang itu akan menjadi 4 kali lipat. Gitu, nggih. Ini saya sadarkan semuanya ya. Ya, mengapa riba itu dilarang? Ya. Kemudian mengapa saya mengatakan bahwa rentenir itu adalah dosa sosial? Ya. Karena orangnya tidak bekerja dan yang bekerja adalah uangnya. Apakah semua sudah mendapat jawaban itu? 18,92%? Atau ada yang belum? Sudah, Prof. Ya, Prof. Sudah. Baik, semua sudah. Kita lanjutkan. Sampai di topik ini, ya, subtopik ini, ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa kesulitan? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada yang jawab, berarti kan tidak ada. Tidak ada. Oke. Kita kita lihat nih sekarang. Nah, kalau tadi mencari I, mencari interest rate atau tingkat bunga, sekarang teman-teman harus mencari N. Ya, mencari N nih sekarang. Jadi tadi mencari MN sudah, mencari I sudah, sekarang mencari N. Kita pakai log ini sekarang. Kalau tadi yang pertama pakai pangkat, ya, ya, kedua pakai pangkat, ya, ini kita pakai log. Silahkan
cermati modal sebesar 1 juta ya. Setelah N bulan menjadi 5.435.000. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 10% per bulan, berapa lamakah modal tersebut dibungakan? Nah, saya belum tuliskan persamaannya. Nah, teman-teman bisa membuat persamaan. MN-nya berapa? Silakan dibuka ini apa audionya. MN-nya berapa? 5.435 Bro. Rosi? MN-nya 5.435. Terus Ya, baik. Nah, berarti persamaannya seperti apa, Rosi? 5 juta 5.435.000 sama sama dengan dengan 1 juta. 1 juta 1 juta kali dikali 1 tambah interest per interestnya M. berapa? Interestnya itu 10. 10%. Oke, baik. Ya, berarti 1 ditambah 0,1 kan? Siap. Pangkat Pangkat N. N-nya itu pangkat N. Ya, baik. Apa yang bisa kita cari sekarang? Teman-teman nulis ya, teman-teman nulis di situ, enggak apa-apa. Ya, berarti 1 plus atau 1,1 pangkat N sama dengan, teman-teman dengarkan saya, MN sama dengan M kali 1 plus I pangkat N. Kita tahu MN-nya, kita tahu M0-nya. Jadi saya ulang, MN sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N. Ya. Berarti kita bisa nyari 1 plus I pangkat N. Karena MN dan M0-nya diketahui, toh? Berapa? 1 plus I dalam kurung pangkat N sama dengan, oke, saya gunakan analog. 8 sama dengan 4 kali 2. Oke? 8 sama dengan 4 kali 2. Berarti 2 sama dengan, ayo 8 dibagi Nang. 4. 8 dibagi 4. Iya, 8 dibagi 4 kan? Nah, berarti 1 plus I pangkat N sama dengan, 5.435 dikurangi 1 juta. bisa dikurangi. Dibagi. Ya, dibagi kan? Ya, enggak lah kalau dikurangi. Masa dikurangi? Ya, dibagi 1 juta. Berarti 1 plus I pangkat N sama dengan 5,435. Ya, gini kita selesaikan sekarang. Oke, kita pakai log sekarang. Nah, 18 bulan saja, jika bunganya 10% per bulan, ya, modal bisa menjadi lebih dari 5 kali lipat. Ya, lihat teman-teman, ya, betapa luar biasanya ini dosa sosial ini. Ya, silakan dicocokkan dulu, ya.
Infokan ke saya jika sudah sesuai. Tolong teman-teman menghitung bagaimana jika bunganya itu 15% per bulan. Ya, bagaimana jika bunganya 15% per bulan? Tolong saya dihitungkan jika bunganya 15% per bulan. Teman-teman bisa bekerja sama. Misalnya Santi dan Marcella kerjasama, boleh. Ya, halo. 12 bulan, Prof. Berapa, Din? 12. 12. Yang lain? Cocok ya? Sama, Prof. Oke, sip. Sama, Prof. Terima kasih, Din. Gampang ya? Gampang kan? Cuma gini ini aja. Nggak ada sulit-sulitnya. Kita lanjut. Nah, sekarang mencari nilai tunai. Kalau tadi mencari nilai akhir, sekarang mencari nilai tunai. Oh, ini gimana ini? Bahaya ini. Nah, ya. Jika MN, lihat ini. Jika MN sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N, maka M0 sama dengan MN dibagi 1 plus I pangkat N. Oke, yang nggak paham ngomong. Gampang kan? Jika 8 sama dengan 4 kali 2, ya, maka 4 sama dengan 8 dibagi 2. Saya selalu membuat analog yang gampang seperti itu. Ya. Jika 8 sama dengan 4 kali 2, maka 4 sama dengan 8 dibagi 2. Sama seperti ini. Maka 4 sama dengan 8 dibagi 2. Oke? Oke, baik. Ya, meskipun tidak dibuka suaranya, tapi saya sudah tahu. Ya, kau bilang oke. Ya, baik, sekarang kita lihat nih. Contoh 5. Nilai tunai dari 1 juta setelah dibungakan selama 15 tahun dengan tingkat bunga 17% setahun adalah, nih penyelesaiannya.
Jadi uang 95.000, ya, misalnya itu bukan tahun, misalnya bulan, ya, setelah 15 bulan akan jadi 1 juta, ya, 10 kali lipat. Iya kan? 10 kali lipat kan? Karena nih modalnya cuma segini nih. Hmm. Ya, setelah 15 ini misalnya ini bukan tahun ya. Setelah 15 periode, misalnya periodenya bulan. Ya, setelah 15 bulan akan jadi 10 kali lipat. Ya, jadi 1 juta. Ya, sekitar 10 kali lipat lebih ya. Ya, lebih dari 10 kali lipat. Dicocokkan dulu apakah hasilnya sesuai. Sesuai, Prof. Oke, sekarang dengarkan saya. Ya, silakan ditulis. Ya. Berapa nilai tunai dari 2 juta berapa nilai tunai dari 2 juta setelah dibungakan selama 20 bulan 20 bulan. Saya pakai dua-dua semua ini. Berapa nilai tunai dari 2 juta setelah dibungakan selama 20 bulan dengan tingkat bunga 20% per bulan. Saya mengulang, berapa nilai tunai dari 2 juta setelah dibungakan selama 20 bulan dengan tingkat bunga 20% per bulan. Silakan. Izin menjawab, Prof. Siapa anak saya ini? Tidak ada namanya ini. Hah? Saya Naufal, Prof. Oh, Mas Noval. Ya, silakan Mas Noval. Jumlahnya 52.168,1. Yang lain? 52 Yang lain? Makasih Mas Noval. Yang lain? Izin menjawab, Prof. Prof. 52.195. Ya, cocok? Cocok, Cocok? Prof. Ya, pinter. Saya yakin nanti semuanya akan lulus dan nilainya A. Ya, karena gampang. Ya, ada sulit. Nah, kita lihat sekarang. Makasih Mas Noval. Nah, ini sama. Ya. Rini mengambil tabungannya sebesar 7.350 setelah 12 tribulan. Bunga yang berlaku di pasaran saat itu 2% per tribulan. Berapa jumlah tabungan Rini 12 tribulan yang lalu?
Ya. Silakan dicocokkan. Untuk teman-teman dari kelas B, ya saya sungguh berterima kasih karena eh, meringankan tugas saya di Rebu. Ya, karena kita tidak mungkin melaksanakan dua pekerjaan yang sama, ya, di waktu yang sama. Ya. Kita akan segera selesai, tapi soalnya nanti banyak ya. Jadi ada 4 soal, tapi masing-masing soal ada yang 4, ada yang 2 gitu. Ya. Oke, baik. Ini persentase senilai dan sebanding, ya. Jangan terlalu dirisaukan. Berapa persen sebulan yang senilai dengan 16% setahun. Ya. Ya. Lihat. Ya. Berapa persen sebulan yang senilai dengan 16% setahun. Ya. M0 kali 1,16 karena 16%. Ya. 1 tahun berarti pangkatnya 1. Ya. Sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat 12. M0-nya dihilangkan, kiri kanan dicoret. Ya, sama seperti waktu kita persamaan di apa? Kita mendapat materi tentang persamaan dasar ya dimulai SMP ya. Ya, jadi sebelah kiri kanan M0-nya dicoret. Kemudian tinggal 1,16 ya, sama dengan 1 plus I pangkat 12. Sehingga 1 plus I sama dengan 1,16 pangkat 1/12. Ya. Sehingga I-nya 1,24%. Saya pelan-pelan karena teman-teman harus mencocokkan dengan kalkulatornya teman-teman. Ya. Supaya nanti kalau ujian tidak keliru menghitung. Ini sama dengan yang tadi, yang pangkat 1/8, pangkat apa itu sama, tidak ada beda. Ya. Jadi persentase bunga sebulan yang senilai dengan 16% adalah 1,24%. Ya. Sama ini kalau kita minta berapa, bukan persen ya. Berapa persen setahun yang senilai dengan 2% per bulan. Ya, tidak ada bedanya. Ya, perhitungannya tidak ada bedanya. Ya, kita tinggal memangkatkan 1,02 pangkat
12. Ya. Jadi kalau ditanya senilai, itu misalnya 2% sebulan, ya, senilai, ya, itu bukan terus 2 kali 12, enggak kan? Tidak 24%, ya. Tapi hasilnya 26,82%. Ya. 26,82%. Bukan 2 kali 24. Ya. Sampai di sini ada yang bertanya? Yang tidak masuk minggu lalu boleh bertanya. Ya kan? Tidak masuk, yang tidak masuk anak saya sendiri. Ya kan? Ada pertanyaan? Kita sudah hampir 1 jam. Ya. Sebenarnya idealnya kalau di depan laptop gini ini, ya Zoom itu paling lama 1 jam. Ideal. Ya, idealnya 1 jam. Ya. Bahkan beberapa hasil penelitian itu 40 menit. Makanya tadi pertama di setting itu OCW bilang hanya nambah 40 menit, bukan nambah 1 jam. Ya, karena supaya radiasi dari laptop atau komputer saudara itu tidak mengganggu mata. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ini sebanding, gampang. Ya, kalau ini gampang sebanding, bukan senilai. Ya. Berapa persen per triwulan yang sebanding dengan 4% per tahun? Ya sudah, 4%, 1 tahun 4 triwulan kan? 4% dibagi 4, sudah 1%. Selesai. Ya. Berapa persen per semester yang sebanding dengan 10% per tahun? Ayo dengarkan saya. Berapa persen per semester yang sebanding dengan 10% per tahun? 1 tahun berapa semester? 2, 2, berarti berapa persen? 5, Yo, pinter. 5. Yo, pinter. Yes. Oke. Nah, ini latihan soal nih. Ini dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini soal 1, 5 ini. Nanti ada beberapa soal teman-teman ya. Soal 1, saya tunjukkan dulu. Soal 2, berarti berapa 6. Soal 3, ada 8. Soal 4, ada 9. Nanti punya 9 soal. Ya, harus teman-teman kerjakan. Harus dikerjakan semua. Nanti saya kirim ke PJ kelas A, Nisa, dan kelas B, Tasya. Ya, saya kirim ke Nisa dan Tasya. Sisa waktu saudara gunakan untuk mengerjakan 9 soal ini. Saya akan stop share.
Ada pertanyaan? Prof, izin bertanya, untuk tugasnya ini dikumpulkannya kapan, nggih? Minggu depan kita bicarakan. Minggu depan. Jangan, jangan Terima kasih. lama-lama, orang cuma gampang-gampang. Nah, memang ada yang sulit, enggak kan? Saya kirim nih sekarang ke Tasya dan Nina. Bentar. Teman-teman kelas A harus berterima kasih pada teman-teman kelas B, karena teman-teman kelas B itu sudah di depan laptop sejak jam setengah 8. Ya, setengah 8, misalnya sampai setengah 12 ya. 9, 10, 11, 12, 4 jam. Ya, 4 jam capek. Bentar, saya forward soalnya. Materi dan soal tadi saya kirimkan ke teman-teman. Saya kirimkan ke Mbak Nisa dan Mbak. Kerjakan masing-masing ya. Jadi tidak tidak dikerjakan kelompok, tidak ya, masing-masing. Tasya, ya Nis, sami-sami. Oke, siap. Tasya sudah terima juga. Oke, terima kasih. Ya, ya, sama-sama Tasya. Oke, teman-teman. Ya, dengan 9 soal itu saya kira teman-teman akan menghabiskan waktu sampai jam 12. Mungkin 12 lebih. Ya, nggak apa-apa. Oke. Baik, boleh istirahat sebentar karena sebentar lagi ya, tidak sebentar lagi ya, kira-kira 20-25 menit lagi. 25 menit lagi.